Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Insyaallah kita semua diberikan nikmat sehat dan diberikan kekuatan dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Pada kesempatan ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Safridon, salah satu dosen di Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Dalam hal ini, saya akan menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Data Mining dengan kode mata kuliah INF 62506 yang merupakan mata kuliah wajib program studi yang diberikan kepada mahasiswa semester 3. Mata kuliah ini dilaksanakan selama 16 kali pertemuan yang terdiri dari 14 kali perkuliahan, 1 kali ujian tengah semester dan 1 kali ujian akhir semester. Tujuan utama mata kuliah ini adalah memberikan pemahaman konseptual dan kemampuan analitis kepada mahasiswa mengenai teknik penggalian pengetahuan dari data atau disebut dengan knowledge discovery in database, serta penerapan metode data mining untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data pada berbagai bidang seperti bisnis, kesehatan, pendidikan, industri, dan lingkungan. Capaian pembelajaran lulusan yaitu menguasai konsep dan teori dasar data mining, mengidentifikasi permasalahan yang dapat diselesaikan menggunakan data mining, memilih metode data mining yang sesuai dengan karakteristik data, kemudian mengkomunikasikan hasil analisis secara efektif, dan mengembangkan solusi berbasis data untuk mendukung pengambilan keputusan. Capaian pembelajaran mata kuliah yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar dan tahapan data mining, membedakan metode klasifikasi clustering, asosiasi, dan prediksi, mampu menjelaskan prinsip kerja algoritma data mining, kemudian memilih algoritma yang sesuai untuk suatu permasalahan, mampu mengevaluasi performa model menggunakan matrik evaluasi yang sesuai, kemudian menginterpretasikan hasil analisis dan memberikan rekomendasi berbasis data. Metode pembelajaran yang digunakan adalah case-based learning yang menekankan pada analisis kasus nyata, kemudian diskusi kelompok, pemecahan masalah, serta kemampuan mahasiswa dalam memilih metode dan algoritma yang sesuai untuk menyelesaikan suatu permasalahan berbasis data. Proses pembelajaran dalam pelaksanaan kuliah terdapat 3 komponen utama, yaitu delivery, yaitu penyampaian materi dilakukan melalui Learning Management System atau LMS, kemudian presentasi interaktif menggunakan PowerPoint dan Canva, modul pembelajaran digital, video pembelajaran, demonstrasi menggunakan perangkat lunak data mining, kemudian referensi jurnal dan artikel ilmiah terbaru. Materi pembelajaran dan tugas diberikan secara bertahap melalui LMS sehingga mahasiswa dapat mempelajari materi sebelum dan sesudah perkuliahan berlangsung. Kemudian yang kedua, interaction, yaitu interaksi pembelajaran dilakukan melalui diskusi 2 arah antara dosen dan mahasiswa, kemudian tanya jawab terkait studi kasus, diskusi kelompok, presentasi hasil analisis kasus, kemudian refleksi pembelajaran pada akhir perkuliahan. Mahasiswa didorong untuk aktif menggunakan pendapat, kemudian membandingkan berbagai algoritma data mining, serta menjelaskan alasan pemilihan metode yang digunakan. Yang ketiga adalah asesmen. Penilaian dilakukan secara berkelanjutan melalui kehadiran dan presentasi kelas, tugas individu, tugas kelompok, studi kasus, kemudian kuis formatif, kemudian ujian tengah semester, ujian akhir semester, presentasi hasil analisis. Software pendukung pembelajaran dalam hal ini digunakan adalah Python, RapidMiner, Jupyter Notebook, kemudian Google Colab, serta Microsoft Excel. Mahasiswa diperkenalkan pada konsep implementasi algoritma menggunakan Python, serta visualisasi pada proses data mining menggunakan RapidMiner. Berikut video terkait pertemuan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Semoga selalu sehat ya, bersemangat dan fokus terhadap perkuliahan kita hari ini. Kalau absensinya silahkan diambil di MyWP masing-masing ya. Kalau ada kendala silahkan disampaikan. Karena ini pertemuan pertama kita ya di mata kuliah data mining. Jadi kita perlu menyusun nih gimana kontrak perkuliahan kita. Terus apa-apa saja yang perlu kita siapkan
untuk supaya perkuliahan kita ini lancar. Mungkin saya minta bantu ke siapa ketua kelasnya? Badir ya. Siapkan WA grupnya nanti ya. Nanti kita bisa berkomunikasi di situ terkait dengan proses perkuliahan yang akan kita langsungkan selama 1 semester ini. Baik, kita mulai aja dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini mata kuliah kita tadi ya, itu data mining dengan kode INF 1625006. Ini nama saya lengkapnya. Kemudian di HP ya 081267379555. Kalau ketua ya dibuat WA grupnya. Nanti di situ kita lebih intens ya komunikasi terkait pelaksanaan kuliah ini. Sementara untuk bahan-bahan mata kuliah dan juga pengumpulan tugas dan lain-lain kita masukkan di Smile UNP ya, LMS. Jadi nanti saya akan share di sana bahan-bahan perkuliahan mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-16 ya. Jadi di pertemuan ke-8 atau dan yang kita adakan UTS ya. Kemudian di pertemuan ke-16 kita melakukan UAS. Nah, baik, kita langsung ke kontrak perkuliahan ya. Silakan diperhatikan ke depan. Kehadiran ini 80% minimal ya. Kurang dari 80% kita anggap gagal ya. Karena memang perkuliahan ini memang harus kita hadiri dan kita ikuti karena memang langsung diterapkan. Kemudian praktikum juga ada di perkuliahan ini, ada 30% penilaiannya. Kemudian ujian tengah semesternya 30%. Ujian akhir semesternya 40%, nah, totalnya adalah 100%. Nah, nanti mungkin di sela-sela itu juga ada kita lakukan quiz ya, dan juga latihan-latihan untuk menambah pemahaman kita semua terkait dengan data mining ini. Kita masuk ke materi pertemuan pertama ya. Nah, ini capaian yang saya harapkan nanti setelah perkuliahan ini, yaitu memahami konsep dasar dari data mining. Kemudian menjelaskan peran data mining dalam pengambilan keputusan ya. Kemudian memahami tahapan dari data mining tersebut. Kemudian identifikasi penerapan data mining di berbagai bidang. Jadi banyak sekali bidang-bidang disiplin ilmu yang menerapkan data mining ini. Nanti akan kita bahas satu persatu di pembahasannya. Nah, ini secara garis besarnya data mining itu adalah proses menemukan pola, hubungan dan pengetahuan dari data, kemudian menggabungkan statistik, machine learning, AI dan basis data, dan mengubah data menjadi informasi yang berguna. Jadi kalau data itu setelah kita ambil data ya, itu tidak ada gunanya, karena data itu tidak akan raw data istilahnya, itu tidak akan memberikan informasi karena dia masih raw ya. Tapi dia akan bermanfaat atau berguna setelah kita olah. Nah, kalau kita sudah olah data, nanti dia akan menjadi suatu informasi yang bermanfaat untuk membuat kita, kalau misalnya seorang pemimpin bisa mengambil keputusan. Nah, ini akan kita bahas lebih lanjut ya. Nah, dari mana aja data itu ada? Ya, setiap hari manusia itu memproduksi beragam data yang jumlah gorengnya sangat besar. Misalnya kalau kita lihat di bidang astronomi ya, itu merekam terkait dengan putaran matahari, bulan, mengelilingi bumi, itu direkam. Setiap saat ada yang direkam. Setiap saat itu data di tracking, diambil, dikumpulkan, suatu big data dikumpulkan, nanti diolah, nah kita akan dapat prediksi-prediksi. Kita tahu kapan bulan baru, kapan bukan bulan baru menerima gaji PNS ya. Jadi bulan ketika purnama itu bisa diprediksi. Orang yang misalnya akan masuk bulan puasa Ramadan misalnya kan, atau masuk bulan Lebaran, nah, ini diprediksi ya, dilihat. Nah, itu data-datanya lengkap, dihitung. Kalau kita memakai teleskop itu namanya di hilal ya. Tapi kalau kita hitung berdasarkan hitungan itu namanya hisab, itu perlu data-data. Kemudian bisnis ya, orang yang berbisnis tanpa mempunyai data itu bahaya sekali. Bisnisnya akan tidak berhasil. Tapi dengan menggunakan data yang akurat, bisnisnya akan lancar. Kemudian ada data kedokteran. Dokter tidak begitu langsung lihat pasien langsung
tindak lanjut, tapi dia akan dilihat rekam ini data-data dari pasien. Nah, sehingga dia bisa menindaklanjuti pasien itu dengan tepat, dengan sampai nanti malpraktek. Kemudian data ekonomi, jadi sangat penting juga ya, kalau negara kita tidak bisa mempunyai data yang banyak, mengolah data dengan baik, keekonomian Indonesia bisa jatuh ya. Kemudian ada data olahraga, dan di bidang olahraga juga begitu. Dengan adanya data ini kita bisa merencanakan ke depan itu bagaimana. Ketika saat ini kita kalah di Thomas, ya, di Uber, gimana kita membuat skema-skema yang bagus sehingga bisa nanti memunculkan tim yang kuat, sehingga bisa memunculkan juara. Apalagi ini cuaca ya, sangat kita lihat ya, cuaca ekstrim, perubahan cuaca yang sangat kuat, apalagi sekarang ekstrim ya akan terjadi. Ini sangat mengancam kehidupan. Padang kemarin terjadi bencana, ini karena data-data tidak terolah dengan baik. Kalau data terolah dengan baik, kita akan bisa memprediksikan kapan musim hujan akan terjadi besar. Maka kita akan menyiapkan drainase yang ada, membersihkan saluran-saluran air sehingga air lancar dan bisa mengalir ke sungai atau ke laut. Maka bencana akan bisa kita tekan dengan baik. Kemudian data-data finansial ya, harus lengkap untuk membuat suatu kebijakan. Nah itu. Jadi setiap hari manusia itu memproduksi banyak data yang tersimpan dalam suatu penyimpanan yang besar dan diolah. Nah ini yang sangat berat. Kalau tidak diolah tidak ada manfaatnya. Mengapa data mining ini? Ya karena pertumbuhan data yang sangat besar tadi. Kemudian untuk membantu keputusan berbasis data, kemudian meningkatkan efisiensi yang akurat dalam prediksi. Dengan data yang kita olah itu tentu data kita akan akurat. Nanti saya akan berikan contoh nanti bagaimana pentingnya suatu data itu. Nah ini kalau kita lihat dalam suatu gambaran ya. Nah ini kira-kira apa itu data mining. Mulai masuknya data sini ya, data masuk, kemudian diproses. Ada yang berupa teks, ada berupa gambar dan lain-lain. Maka dihasilkanlah data mining, data yang bermanfaat yang bisa kita baca dan kita gunakan. Nah, jadi dari sampaian yang saya sampaikan tadi dapat kita simpulkan bahwa disiplin ilmu yang mempelajari metode untuk mengekstrak pengetahuan dan menemukan pola dari suatu data yang besar, itu yang disebut dengan data mining. Ya. Kemudian ekstraksi dari data ke pengetahuan ya, pertama data fakta yang terekam dan tidak membawa arti. Data tadi tidak bisa membawa arti ya. Data-data itu kalau tidak diolah sama dengan sampah jadi. Nah ini kalau kita ilustrasikan langkah-langkahnya, mulai dari data yang diambil ya, ini banyak sekali macam-macam data tadi yang diproduksi manusia. Kemudian kita masukkan metode data miningnya, maka data itu bisa berubah menjadi suatu pengetahuan. Jadi tadi definisinya sudah saya sampaikan, ini diperkuat oleh beberapa ahli ya, yang mengatakan bahwa melakukan ekstraksi untuk mendapat informasi penting yang sifatnya implisit ya, dan sebelumnya tidak diketahui dari suatu data. Nah itu yang disebut dengan data mining. Ini menurut Witten et al. 2011 ya. Kemudian ada kegiatan yang meliputi pengumpulan pemakaian data historis untuk menemukan keteraturan pola dan hubungan dalam dataset berukuran besar. Nah, ini sudah disampaikan oleh ahli yaitu Sentosa di tahun 2007. Ini nanti bisa dilihat buku-buku referensinya ya. Nah, sedangkan RPS sudah saya upload ya di Smile, silakan dicek dan dibaca. Nah, kalau ada yang ragu ataupun kurang paham silakan dikirim di WA group. Nanti kita bisa diskusikan di sana. Kemudian ada extraction yang interesting. Ini oleh Han ya di 2011. Ini mungkin bisa dicek nanti bukunya dan dipahami bersama ya. Nah itu kira-kira data ringan aja ya yang kita lihat. Sebetulnya contoh data pola kehadiran pegawai ya. Jadi seorang pimpinan sudah bisa mengambil suatu kebijakan. Begitu penting data dan pengolahannya. Ini yang di sini berperan adalah data mining. Ya. Di sini ada yang mau tanya? Sudah nampak ya penerapan dari data mining contohnya. Nah, pengertian data mining jadi sudah
nampak dari beberapa yang sudah saya bacakan, silakan nanti diringkas, dicari. Dan ini menjadi tugas untuk minggu depan sehingga bisa lebih mengerti tentang data mining dan penerapannya. Kemudian diolah menjadi suatu informasi, kemudian menjadi suatu kegiatan, dan kemudian bisa membuat suatu kebijakan. Pengetahuan dulu baru kebijakan. Nah, ini data mining pada bisnis intelijensi, yaitu ini tahapan-tahapannya. Yang paling tinggi itu adalah decision making. Ya, pimpinan tadi dia bisa mengambil suatu keputusan berdasarkan olahan data-data mentah menggunakan data mining. Jadi hubungan dengan berbagai bidang itu sangat banyak ya. Data mining itu berhubungan dengan machine learning, pattern recognition, statistik juga, computing algoritma ya, kemudian database teknologi, kemudian high performance computing. Cerita tentang high performance komputer dia. Jadi di era 2015 ke bawah itu komputer kita itu masih jadul ya. Jadi kalau dulu pernah saya mengolah data cuaca ya, atau data-data cuaca yang paling sering saya olah. Nah, ini data satu hari itu bisa kita olah berbulan-bulan baru menghasilkan kesimpulan, baru nampak data itu terolah seperti yang tadi. Tapi setelah komputer sekarang ya yang performa tinggi ini, data satu bulan itu bahkan bisa diolah dalam beberapa menit, sehingga data-data tadi bisa menjadi informasi yang real time diterima oleh pengguna. Tapi ketika performa komputernya rendah, tentu kayak terjadinya bencana di Aceh ya, itu 2004, hasil prediksi itu diterima 2006. Jadi setelah dulu lantak Aceh ini baru kita dapat informasi atau prediksi bahwa akan terjadi tsunami. Padahal kalau komputernya kayak sekarang ini ya, dengan performa tinggi, itu data satu bulan itu bisa kita olah dengan beberapa menit, sehingga informasinya bisa menjadi real time. Itu bedanya. Jadi memang perlu komputer dengan performa yang tinggi ya, superkomputer. Nah, ini contoh-contoh penerapan data mining ya. Jadi penentuan kelayakan aplikasi peminjaman uang di bank. Nah, ini perlu kita nasabah-nasabah itu punya data semua. Kita cek data-data nasabah ini apakah dia cukup layak atau pernah di-checking. Nah, ini dari data-data di-checking ini keluar itu dari data-data yang ada. Apakah dia layak atau tidak mendapatkan pinjaman. Kemudian penentuan pasokan listrik PLN untuk wilayah Jakarta, ini contohnya kalau ke wilayah Padang, dilihat dari pelanggan-pelanggan yang sudah ada, peningkatan per tahun, maka bisa nanti kita prediksikan untuk sekian tahun ke depan, sekian perlu daya yang harus disiapkan untuk suatu daerah. Itu penting supaya tidak terjadi kekurangan pasokan. Kalau kita lihat kan banyak sekali terjadi lampu padam ya. Itu karena tidak terencana terkait dengan kebutuhan pasokan listriknya. Ini perlu data ya. Kemudian prediksi profil tersangka korupsi dari data pengadilan juga bisa dipakai data mining untuk mengolahnya. Kemudian perkiraan harga saham dan tingkat inflasi ini sangat penting sekali dengan data-data yang kita kumpulkan di BIJ ya. Bursa Efek. Ini bisa nampak saham mana yang harus, kalau kita sebagai pialang ya, kita akan tahu mana yang cocok kita beli sahamnya, yang mana saatnya kita menjual. Sehingga sebagai seorang pialang kita bisa terus beruntung ya, tingkat keuntungan kita itu tinggi. Kemudian analisis pola belanja pelanggan. Kalau kita misalnya di swalayan, dengan adanya analisis pola belanja pelanggan, kita tahu apa-apa aja yang dibutuhkan oleh pelanggan dan kita siapkan sehingga tidak banyak barang itu menumpuk. Kalau barang menumpuk tentu keuangan kita jadi tidak bergerak. Kemudian memisahkan minyak mentah dari gas alam, nah, ini juga bisa menggunakan data mining. Kalau kita pisahkan secara manual itu sangat panjang waktunya, sangat lama. Tapi menggunakan data mining secara otomatis, mesin bisa bekerja secara otomatis dan akan cepat. Kemudian menentukan kelayakan seseorang dalam kredit KPR yang bersama dengan peminjaman di bank tadi. Jadi memang perlu data yang kuat, yang valid, sehingga bisa
menentukan apakah seseorang itu layak atau tidaknya kita beri pinjaman. Kemudian penentuan pola pelanggan yang loyal pada perusahaan operator telkom. Ini jadi banyak sekali ya bidang-bidang yang bisa diterapkan data mining ini dan sangat menunjang atas keberhasilan pelaksanaan tugasnya dan komisinya ya. Kemudian deteksi pencucian uang dari transaksi perbankan, deteksi serangan intrusion pada suatu jaringan. Ini sangat penting ya, sangat dibutuhkan sekali. Sehingga jangan sampai ada aja nanti yang masuk menyerang sehingga akan down ya. Penting sekali. Kalau kita bawakan ke prediksi cuaca ya, sangat penting sekali. Di mana kalau prediksi kita bagus dan tepat, maka mitigasi bencananya juga akan akurat. Kalau mitigasi bencana akurat itu akan menekan kerugian negara ataupun individu terhadap bencana. Kalau diprediksi bulan ini ternyata akan terjadi banjir, nah orang akan hujan yang lebih deras. Supaya tidak terjadi banjir, orang akan membersihkan, akan membuat saluran-saluran menjadi lancar sehingga banjir tidak terjadi. Kalau kita buatkan ke astronomi ya, misalnya di antariksa itu banyak sekali sampah-sampah antariksa yang akan jatuh ke bumi setiap saat. Dengan adanya data ini bisa diprediksi di daerah mana jatuhnya suatu benda-benda tersebut. Ketika satelit diantar ke luar angkasa, ya, itu satelitnya langsung mengorbit mengitari bumi, sementara roketnya akan menjadi sampah dan jatuh ke bumi. Itu kita tidak tahu jatuhnya di daerah mana. Tapi ketika kita lakukan prediksi dengan data-data yang ada, berapa kecepatannya, berapa gesekannya, nanti akan bisa diprediksi di bintang mana, bujur mana dia jatuhnya, di titik mana jatuhnya alat tersebut. Nah, kalau bisa diprediksi, tentu kita bisa mengevakuasi penduduk ataupun barang-barang benda-benda yang ada di sekitarnya. Sehingga ketika benda itu jatuh tidak memakan musibah yang besar, memakan korban yang banyak, karena kita sudah secepatnya untuk mengevakuasinya. Itulah kira-kira contoh-contoh penyerapan dari banyak sekali lagi yang lainnya. Ini beberapa contoh yang saya ambil. Nah, ini ada pertemuan pertama kita ya. Saya bukakan dulu wawasannya, bisa memahami lebih ini supaya lebih luas terkait dengan data mining ini. Nah, nanti silakan dibaca di referensi kita yang saya kirim atau tulis di RPS yang sudah saya upload di Smile ya. Silakan dicek. Nah, software yang digunakan banyak sekali ya untuk pengolahan data tersebut. Ada Python, RapidMiner, Jupyter Notebook, kemudian Google Colab. Nah, dalam hal ini saya akan coba memperkenalkan Jupyter Notebook ya. Nah, ini kita pakai Anaconda ya. Nah, ini bisa dibaca nanti kira-kira apa ya. Ini ular-ular aja ya. Anaconda ya. Nah, ini kegunaan dari Anaconda adalah untuk memproseskan data skala besar, prediktif, analitik, dan scientific computing yang mampu menyederhanakan manajemen, package, dan deployment. Nah, ini aplikasi yang disediakan ya di dalamnya ya, banyak sekali ya. Nanti kalau sudah diinstal nanti akan nampak. Nah, ini ya. Silakan. Ya, ini kira-kira yang disebut dengan Anaconda ya. Nah, ini kira-kira tampilannya. Nanti kalau setelah kita install ya, nah, kita nampak nanti step-stepnya di sini ya. Nah, ini mungkin praktikum nanti yang akan kita lakukan satu persatu di semester ini. Ada 11 ya. Ada import data dan pembersihan data, kemudian ada seleksi data, transformasi data, association rule, clustering ya, kemudian ada klasifikasi, forecasting, kemudian pengujian metode, kemudian ada free processing dan interface ya. Ini kira-kira praktikum yang akan kita lakukan di semester ini ya. Nah, ini untuk download tadi ya Anaconda kita pakai di sini ya. Nah, ini free ya, bisa kita download dan kita install dan kita gunakan nanti
Modulnya akan saya kirim nanti di Smile ya. Satu persatu ini ada modul nanti. Silakan nanti dituntun, dan jika ada kendala boleh ditanyakan ya di grup, boleh di LMS atau di Smile juga bisa. Ini tampilan ya, kalau nanti penginstalannya sudah sukses, nanti ini akan keluar ini tampilan. Ambil yang Jupiter ini. Nanti pertemuan berikutnya kita lakukan di lab ya, sehingga bisa langsung dilakukan. Ini ya, pindah tanda panah dan dijadikan. Kita akan tampil halaman berikutnya ya. Nah, kita coba nanti codingnya ini ya, kira-kira ya di praktikum. Nah, ini kira-kira codingan yang akan coba kita praktikkan di pertemuan berikutnya. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan ya. Kalau masih belum apa, silakan dibaca lebih rinci. Nanti kalau ada yang ragu, ada yang perlu didiskusikan, sampaikan saja di WA Group. Ini karena pertemuan pertama, saya baru memperkenalkannya, supaya membuka wawasan kita semua terkait dengan data mining. Kalau sudah belajar terkait dengan logika matematik, fundamental programming, ini sudah biasa dilakukan praktikum data mining di pengurusan data ini ya. Nah, jadi kesimpulan yang kita ambil dari pertemuan pertama ini, yaitu data mining mengubah data menjadi pengetahuan, kemudian berperan penting dalam berbagai sektor, dan menjadi dasar pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Itu saja mungkin pertemuan ini. Kalau ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup, silakan. Harapan saya minggu depan silakan dibaca dulu referensinya,